Halo Sobat Nime yang sudah dipastikan kalau Valentine kali ini kalian tetap jomblo. Nggak ada yang ngasih coklat, nggak ada. Kasian. Nah lo, kalau mau coklat beli aja di warungnya Mak Ijah. Di sana banyak bembeng. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Martial God Asura. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng saat ini berada di dalam suatu makam kuno, di mana dirinya saat ini juga bertemu dengan World Spiritus abu-abu. Feng juga mencoba untuk menghajar orang itu tanpa sengaja, malah meremas bukit bobanya, karena World Spiritus itu ternyata adalah seorang wanita yang sangat cantik. World Spiritus itu yang ngamuk setelah dipencit bukit bobanya oleh Feng, kini dirinya pun mengeluarkan aura yang berwarna ungu. Egi yang melihat itu dirinya pun tahu kalau wanita itu memiliki tubuh ilahi yang mirip dengan Feng. Mereka berdua yang berhadapan satu sama lain tiba-tiba mendengar suatu suara seseorang yang bernada sangat marah serta mengancam. Suara itu juga bertanya berasal dari manakah bocah-bocah yang telah mengganggu dirinya, dan ternyata suara itu berasal dari harimau putih ini. Harimau putih ini pun berbicara kepada Feng. Ia mengatakan kalau tidak ada yang spesial dari Feng. Dirinya juga tahu kenapa Feng bisa sampai ke tempat ini. Bahkan dirinya juga tahu kalau Feng tadi telah melakukan hal yang sangat senonoh terhadap si gadis cantik ini, yaitu meremas bukit bobanya. Harimau putih ini pun juga mengetahui kalau tujuan mereka yang sebenarnya berada di tempat ini pasti ingin mendapatkan dirinya yang merupakan skill misterius. Di sini Feng yang tahu kalau skill ini memiliki kesadaran diri dan suka ngebacot, membuat Feng pun mencoba menjilat dengan kata-kata manis yang membuat skill ini pun tertawa lepas. Harimau putih ini pun juga mengatakan kalau kejayaan dirinya lebih baik dibandingkan 3 orang tua lainnya. Nah, di sini nih secara tidak langsung si harimau putih mengatakan kalau ada 3 skill unik lainnya selain dirinya. Mendengar perkataan itu, Feng pun menyadari tentang hal ini. Harimau ini pun yang memang besar kepala, dirinya pun membanggakan tekniknya, kalau teknik dirinya itu sangat kuat. Bahkan jika World Spiritus membawa ribuan jumlah pasukan dari dunia spirit, maka sekali cerot semuanya bakal langsung tumbang. Feng yang mendengar itu ia pun bingung dan bertanya kepada Egi. Di sini Egi pun menjelaskan kalau seseorang yang bisa membawa ratusan atau ribuan spirit ke dunia ini, pasti orang itu telah berada di ranah King Realm. Feng yang mendengar itu ia pun sangat terkejut. Ia juga berpikir apa benar kekuatan skill unik ini sangat kuat, bahkan dapat menghancurkan segalanya hanya dengan sekali cerot. Harimau putih ini pun yang rada-rada songong, dirinya pun tahu kalau kedua orang ini memiliki jalan yang berbeda, atau bahasa kampungnya beda kubu lah. Jadi saat ini skill unik ini pun menginginkan agar Feng dan si gadis cantik ini bertarung, dan pemenangnya dari pertarungan itu akan menjadi tuannya. Bahkan dirinya pun mengatakan kalau tuannya yang sebelumnya hanyalah orang biasa yang tidak dapat memaksimalkan kekuatannya. Feng yang mendengar itu dirinya pun sangat terkejut. Ia tidak menduga kalau Murong yang sekuat itu dianggap sebagai orang-orang yang B aja gitu kan. Tapi berbeda dengan si gadis cantik ini. Tanpa basa-basi dirinya pun langsung mengeluarkan aura membunuhnya. Feng yang menyadari aura membunuh itu begitu kuat, dirinya pun langsung melompat untuk menghindar. Dan dari jarak aman, Feng pun langsung menyiapkan serangannya dengan panah emas miliknya dan langsung melepaskannya ke arah si gadis cantik. Serangan panah Feng pun ternyata tidak begitu berguna di hadapan si gadis cantik itu. Di sini Feng pun sadar kalau kekuatan wanita itu lebih kuat daripada dirinya. Jadi saat ini dirinya pun tidak dapat bermain-main lagi dan langsung menggunakan jurus andalannya dengan bergabung dengan Egi, yang membuat dirinya pun secara instan naik level ke ranah Prof1 tingkat 2. Kini Feng yang sudah menggabungkan kekuatannya dengan Egi kembali melepaskan anak panahnya. Tapi lagi-lagi dan lagi serangan itu pun tidak berguna, bahkan dapat ditangkap dengan mudah.
Feng yang ingin melepaskan anak panah lainnya, tiba-tiba dirinya pun langsung gemetar ketika si gadis cantik ini melepaskan kekuatannya. Di sini Egi pun panik. Ia tidak menduga kalau wanita itu sudah dapat memanfaatkan kekuatan tubuh ilahi sampai ke tahap ini yang tidak dapat dijangkau oleh Feng. Sedangkan si harimau putih ini, ia pun sangat menikmati pertarungan itu. Dirinya juga kagum kalau wanita itu ternyata dapat menggunakan jurus itu di usianya yang masih sangat muda. Kini gadis cantik ini pun kembali mengeluarkan auranya untuk menekan Feng dan juga mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Egi yang tahu kalau kekuatan ini sangat berbahaya, ia pun meminta kendali penuh atas tubuh Feng karena dirinya tidak terima direndahkan oleh World Spiritus kelas rendah. Egi yang sudah naik pitam, dirinya pun mengeluarkan seluruh kekuatannya secara penuh yang membuat suatu tekanan yang sangat kuat dan mencekam di sekitaran mereka. Saking kuatnya, bahkan si harimau putih ini pun sangat terkejut dengan aura tekanan yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Begitu juga dengan si gadis cantik ini, dirinya pun tidak menduga kalau Feng ternyata memiliki aura yang sangat mengerikan. Padahal sebelumnya Feng hanya menggunakan aura kuning dan kini kenapa muncul suatu aura kuat yang sangat mencekam. Di sini Egi yang sudah dapat mengendalikan tubuh Feng secara utuh, dirinya pun memperingatkan si gadis cantik dan akan menunjukkan apa itu kekuatan Asura yang sesungguhnya. Gadis cantik ini yang mencoba kembali menyerang Feng dengan kekuatannya, tapi sayangnya kekuatan itu pun tidak berguna. Kini giliran Egi dan Feng lah yang melakukan counter attack. Si gadis cantik ini yang tahu kalau serangan itu sangat berbahaya, dirinya pun menyiapkan serangan lainnya untuk menghentikan serangan Feng. Tapi sayangnya serangan Feng pun terlalu kuat yang memaksa si gadis cantik ini pun harus terhempas ke lantai. Gadis cantik ini pun yang sudah terluka cukup parah, dirinya pun melihat Feng di hadapannya dan ia harus mengaku kalah. Harimau putih ini yang melihat itu, dirinya pun membuka suatu lubang cacing yang menghubungkan ke dunia luar. Sebelum pergi, gadis cantik ini pun memperingatkan Feng kalau nantinya mereka bertemu kembali di luar sana, ia berjanji tidak akan kalah lagi dengan Feng untuk kedua kalinya. Setelah itu wanita ini pun pergi. Harimau putih ini juga mengatakan kalau ternyata bocah-bocah ini memang cukup berbakat dan dirinya juga meminta agar Feng mengampuni nyawa si gadis cantik tadi. Feng pun setuju dengan hal itu. Ia pun mengatakan kalau dirinya akan tahu batasan apa yang harus ia ambil. Karena saat ini Feng adalah pemenang duel itu, kini si harimau putih itu pun masuk ke dalam tubuh Feng dengan melalui jidatnya. Feng yang akhirnya kemasukan kodam, tubuhnya pun tahu dan merasakan kekuatan itu yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dirinya hanya menjentikan jari, terjadilah suatu ledakan besar di depan matanya. Tapi Feng pun merasakan sesuatu yang aneh karena ketika ia memanggil Egi tidak ada respon. Dirinya pun langsung melakukan kultivasi dan di dalam bawah sadarnya Feng pun melihat Egi terkapar di lantai. Bahkan Feng pun kini tidak dapat menyentuh Egi. Egi di sini mengatakan kalau dirinya harus pergi untuk sementara. Feng yang panik, dirinya pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Egi. Tapi Egi pun mengatakan kalau dirinya hanyalah kelelahan. Egi juga mengatakan kalau dirinya sangat bersyukur karena Feng baik-baik saja dan berhasil mendapatkan skill unik itu. Jadi dirinya pun menganggap kalau perjuangannya tidaklah sia-sia. Dan tak lama seketika Egi pun langsung menghilang. Feng yang melihat Egi menghilang di depan matanya, dirinya pun sangat panik. Bahkan dirinya pun belum sempat bertanya bagaimana cara Egi dapat kembali normal. Tapi di sini Feng pun bertekad sangat kuat kalau dirinya pasti akan membawa Egi kembali ke tempat ini. Setelah itu, Feng pun pergi mencari di mana jubah World Spiritus abu-abu itu. Di sini ia pun berharap jubah ini dapat ia jual dengan harga yang tinggi di kemudian hari. Setelah itu, dirinya pun keluar dari tempat itu dan langsung pergi menuju sekte. Sampainya di sana, Feng pun melihat ada suatu kerumunan. Dan ternyata kerumunan itu berasal dari suatu pertarungan kecil. Di mana pertarungan itu pun melibatkan seseorang dari aliansi Sword dengan beberapa anak-anak dari keluarga Chu. Feng yang melihat saudaranya ingin dieksekusi, ia pun langsung ngamuk dan langsung menghajar si kampret itu. Dan tanpa basa-basi, Feng pun langsung mengeksekusinya di depan halayak ramai. Bahkan beberapa orang yang mencoba memprovokasi Feng dihantam. Bam bam bam.
mampus. Di sini Feng pun tahu kalau penyebab ini semua karena dirinya yang menantang Gong Duyun. Kini Feng pun bertanya kepada saudaranya di manakah anak-anak keluarga Chu yang lainnya. Pria ini pun menjawab kalau mereka sudah kembali ke kediaman keluarga Chu. Tapi ada salah satu keluarga mereka yang terluka cukup parah. Di sini Feng pun berpikir keras tentang apa yang dilakukan oleh Suro. Kenapa dirinya tidak mencoba melindungi keluarga Chu. Kini Feng pun meminta diantar di mana Chu Yu berada. Saat dirinya melihat kediaman keluarga Chu yang hancur berantakan, Feng pun ngamuk. Kini Feng pun bertanya apa hanya aliansi Sword yang telah melakukan hal ini semua kepada keluarga Chu. Hal itu pun dibenarkan oleh saudaranya. Ia mengatakan kalau hal ini dipimpin oleh pendiri aliansi Sword yang merupakan orang terkuat nomor 9 yang ada di sekte. Ia mengatakan kalau hal ini memang dilakukan oleh pendiri dari aliansi Sword, tapi mereka pun tahu kalau di balik ini semua adalah perintah dari Gong Duyun. Untuk memastikan hal itu semua, Feng pun bertanya, tahu dari manakah gosip itu? Pria ini pun mengatakan kalau dirinya tahu hal ini semua dari Su Mai. Tak lama kemudian, Chu Yu pun datang dengan beberapa luka lecet yang ada di wajahnya. Di sana, Chu Yu pun meminta Feng untuk mengikutinya. Ternyata di dalam kamar saudaranya yang lainnya yaitu Chu Wei sedang terluka parah. Saat ini, Feng pun yang melihat itu ia pun meminta agar mereka semua kembali ke keluarga Chu. Dan untuk menjaga-jaga, ia pun memberikan suatu token dan meminta mereka untuk pindah ke kota Golden Purple. Sedangkan untuk dirinya, ia akan menunjukkan kepada seluruh sekte kalau keluarga Chu tidak bisa dibuli begitu saja. Kini Feng pun pergi ke kediaman dari Balai Pendisiplinan. Di sana dirinya pun melihat banyak sekali manusia dan tanpa ampun Feng pun membantai mereka semua. Setelah dari sana, Feng pun kini pergi ke kediaman aliansi Sword. Dan lagi-lagi Feng pun juga membantai para murid-murid yang ada di sana. Kini berita kalau Feng telah mengamuk terdengarlah hingga ke telinga dari ketua Balai Pendisiplinan. Ia pun memang sangat membenci Feng karena Feng telah membuat cucu laki-lakinya menjadi impoten, membuat dirinya pergi untuk mencari Feng. Ketika Patua ini dan seluruh anggotanya tiba di aliansi Sword, mereka pun dihentikan oleh Suro. Melihat dirinya lagi-lagi dihentikan oleh Suro, ia pun marah. Ia mengatakan kalau Feng sudah berlebihan karena telah mengeksekusi murid-murid yang ada. Di sini Suro pun mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang wajar, mengingat Feng adalah seorang murid inti, dan hal itu sudahlah bukan menjadi tanggung jawab dari Pak Kampret ini jika memang Feng harus dihukum. Hal itu pun dipertegas dengan salah satu tetua yang hadir. Pak tua ini pun mengatakan kalau Feng pasti melakukan hal ini semua bukan tanpa alasan. Dan jika memang si kampret ini ingin menegakkan keadilan, kemana dirinya saat keluarga Chu sedang dibantai oleh aliansi Sword? Yang memang masih dalam tanggung jawab si kampret itu selaku ketua dari Balai Pendisiplinan Murid Dalam. Mai yang melihat Feng sedang membantai para murid-murid dari aliansi Sword, dirinya pun memperingatkan Feng kalau tindakan Feng ini sudah berlebihan. Bahkan jika memang kakaknya yaitu Suro yang memang seorang tetua tidak akan dapat melindungi Feng lagi jika Feng terus melakukan hal seperti ini. Di sini Feng pun sangat kesal. Ia pun bertanya kenapa saat keluarga Chu sedang dibantai, Suro dan Sumai tidak mencoba melindungi keluarganya. Mai pun mengatakan kalau hal itu tidak dapat ia lakukan, karena sebelum hal itu terjadi, kakaknya sudah mencoba melindungi keluarga Chu. Tapi kakaknya yaitu Suro sudah kalah dalam suatu pertarungan dengan Gong Duyun, yang membuat dirinya tidak dapat lagi melindungi keluarga Chu. Feng di sini pun sangat terkejut kalau ternyata Suro dapat dikalahkan oleh si kampret itu. Bahkan bukan cuma Suro, Mai pun mengatakan kalau tetua lainnya yaitu Pak Tua Ouyang juga telah dikalahkan oleh Gong Duyun. Maka dari itulah kakaknya tidak dapat melakukan apapun untuk melindungi keluarga Chu. Mendengar itu, Feng pun juga terkejut bagaimana mungkin Pak Tua itu dapat dikalahkan oleh Gong Duyun. Di sini Mai pun mengatakan kalau saat ini tetua lainnya sedang tidak ada di tempat. Jadi ia meminta agar Feng segera pergi dari sekte ini dan pergi ke kota Vermilion Bird. Dan di sana Mai yakin kalau Feng pasti akan aman. Di sini Feng pun senang dengan sikap peduli Mai kepada dirinya, tapi dirinya pun meyakinkan Mai kalau dirinya pasti akan baik-baik saja.
Kini Feng pun pergi meninggalkan Mai begitu saja. Mai pun bertanya kemana Feng akan segera pergi. Feng pun mengatakan kalau hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dalangnya belum dieksekusi. Mai yang mendengar itu, ia pun tahu kalau Feng pasti akan pergi menuju zona inti untuk menantang pendiri dari aliansi SWORD. Saat ini, Feng pun pergi menuju arena yang ada di zona inti. Di sana, dirinya pun membunyikan lonceng raksasa. Karena di dalam tradisi, jika ada seseorang yang membunyikan lonceng itu, berarti orang itu pun ingin menantang seseorang lainnya untuk pertarungan hidup dan mati. Di depan halayak ramai, Feng pun menantang siapa yang bernama Wu Jiyu. Orang-orang yang ada di sana pun heran kenapa Feng berani-beraninya menantang pendiri dari aliansi SWORD yang sudah berada di ranah origin tingkat 5, sedangkan Feng masih berada di ranah spirit. Feng yang mendengar itu, ia pun mengeluarkan auranya yang menandakan kalau dirinya sudah berada di ranah origin tingkat 1. Dan hal itu pun tentu saja membuat mereka yang ada di sana pun terkejut, mengingat usia Feng yang masih sangat muda. Muda-muda tapi udah dengan suruh. Lah ente udah 20 tahun masih juga comlai. Kini seorang kampret pun yang bernama Wu Jiwu pun muncul, dan memang mukanya juga menyebalkan. Dan kini mereka pun siap untuk bertarung satu sama lain. Mereka yang akan bertarung tiba-tiba dihentikan dengan